Halo sahabat Elang Muda, kali ini saya akan berkelana menuju hutan belantara. Sebuah ajakan datang dari sang Sherpa. Ya, Guru Sherpa. Kebanyakan orang bilang ia mirip sekali dengan Fiersa Besari. Bukan hanya dari segi wajah dan rambutnya, tapi juga dengan kata-katanya yang kadang sedikit puitis. Pada hari Senin 20 April 2020, ia menelpon saya dan mengajak saya untuk pergi ke sebuah gunung yang tidak terlalu tinggi dengan nama Gunung Tilu. Halo? Oh, besok. Kemana? Oh, Gunung Tilu. Oh iya ya. Ya, siap. Ya, siap. Oke. Ya, sebuah bukit namun cukup tinggi jika sekadar disebut sebuah bukit. Saya pun memutuskan untuk ikut karena sebentar lagi bulan puasa dan sebagai penutup akhir berkelana sebelum lebaran. Kemudian saya melihat peta. Gunung Tilu ini tidak terlalu jauh dari rumah kita, kurang lebih 10 km jaraknya. Akhirnya, Selasa malam kami berencana untuk menginap di kantor Kecamatan Karangkencana karena kami harus memulai perjalanan di pagi hari. Pada malam itu, tim kami hanya berjumlah sekitar 6 orang. Di antaranya sang Sherpa, Pak Ludi, dan Kang Arab selaku pribumi, Pomail, sang pencinta puisi, dan Pak Bayu. Setelah menjelang malam, dengan sedikit perbincangan, akhirnya kami pun memutuskan untuk beristirahat. Pagi pun menjelang, saya bangun lebih awal daripada biasanya. Kemudian setelah kami merapikan diri dan berkemas logistik, personil kembali bersama 2 orang, yaitu Pak Adi dan Kang Endol, yang jauh-jauh dari KDUD memutuskan untuk ikut, walaupun harus menempuh jarak yang kurang lebih 30 km menuju tempat kami berada. Setelah semua personil komplit menjadi 8 orang, kami pun mulai melakukan perjalanan menuju Desa Jabranti sebagai titik awal kami berjalan. Namun, sebelum kami melakukan perjalanan, kami meminta izin dulu kepada pihak desa. Takutnya terjadi apa-apa terhadap kami. Karena memang gunung ini sedikit agak mistis dan masih jarang orang yang berkunjung ke sana. Akhirnya setelah perizinan selesai, kami menuju ke sebuah lapangan untuk menyimpan kendaraan kami dan memulai perjalanan.
Baru juga berjalan beberapa ratus meter, kami pun sudah disambut dengan suasana hutan yang masih kental. Dan ternyata jalur yang dulu saya lalui 3 tahun ke belakang sudah hilang. Akhirnya kami membuat rute lain dan harus menebas jalan. Setelah melewati semak belukar, kami kembali melihat jalur yang nampaknya itu jalur yang menuju puncak sana. Namun di awal, Kang Arab tiba-tiba menghilang dan terpisah dari kami. Kami pikir beliau mungkin melewati rute lain dan kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Baru saja memasuki kawasan Gunung Tilu sudah dihidangkan dengan tanjakan yang cukup curam dan terjal. Tentu membuat kami lelah untuk melangkah. Kurang lebih 2 jam kami tiba di sebuah persimpangan antara jalur Jabranti dengan jalur Cimara di antara lembahan Gunung Sukmana. Kami pun melihat seperti ada orang di sana dan benar saja ternyata itu Kang Arab yang sudah tiba lebih dulu daripada kami. Kami pun memutuskan untuk beristirahat sejenak, makan perbekalan, dan Mang Endol sendiri membuat perapian. Seketika, Pak Adi dan beberapa orang lainnya memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan karena sudah kelelahan, dan kami berunding memutuskan untuk tim dibagi menjadi 2 yang berjumlah 4 orang. Pak Adi, Kang Arab, Kang Endol, dan Pak Bayu memutuskan untuk tidak ikut ke puncak dan memilih untuk membuat shelter di simpang jalur tersebut. Sedangkan saya, Sang Serpa, Pak Ludi, dan Omain memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju puncak Gunung Tilu. Sesudah memisahkan sedikit perbekalan untuk dibawa, kami pun melanjutkan perjalanan berempat. Di tengah perjalanan, lagi dan lagi kami dihidangkan dengan jalur yang semakin terjal.
hingga lutut kami menyentuh dada saat menanjak. Kami berjalan tanpa henti karena melihat cuaca yang mulai mendung. Takutnya kami kehujanan dan beberapa dari kami tidak membawa jas hujan, termasuk saya sendiri, padahal membawa kamera. Kurang lebih 50 menit, tibalah kami di puncak Gunung Tilu. Tentu sebuah kebahagiaan bisa kembali menapak di puncak sana setelah 3 tahun lamanya. Kawasan ini tidak terbuka seperti gunung pada umumnya, namun dikelilingi pohon-pohon yang tinggi. Di puncak sini terdapat seperti sebuah makam yang konon katanya sebuah petilasan dan persinggahan Prabu Siliwangi. Entah itu benar atau tidak, namun kebanyakan orang yang berkunjung ke sana mempunyai tujuan lain. Alhamdulillah kita sudah sampai di puncak Gunung Tilu. Kita lewat jalur Jabranti, tepatnya di Kecamatan Karangkencana. Ada 2 jalur, dari jalur Jabranti dan Cimara, tapi kita memilih untuk jalur Jabranti. Dari tim kita jumlah 8 orang, akhirnya memilih untuk dibagi karena fisik beberapa orang yang memang kurang fisik, akhirnya memutuskan untuk dibagi 2. Satu tim membuat shelter di simpang jalur, sedangkan kita berempat melanjutkan perjalanan menuju puncak, dan alhamdulillah perjalanan lancar. Puncak Gunung Tilu, dan konon katanya di sini dan ini merupakan tempat singgahan, tempat napak tilas Prabu Siliwangi, konon katanya. Orang tua saya pernah bilang, ketika kamu pergi ke sebuah tempat yang konon katanya mistis atau keramat, kamu jangan pernah meminta selain kepada Sang Pencipta. Kami pun berdoa sejenak dan baru ingat bahwa tepat pada hari ini adalah hari bumi, dan kami memutuskan untuk membuat sebuah ucapan untuk bumi. Dari puncak Gunung Sukmana, kami mengucapkan selamat hari bumi lestari. Setelah kurang lebih setengah jam kami di sana, kami memutuskan untuk kembali turun menuju shelter dan untuk kembali menuju pulang. Dan dari perjalanan ini saya dapat mengambil pelajaran bahwa mau tinggi pendeknya sebuah gunung janganlah diremehkan. Terkadang kita salah menilai bahwa gunung pendek saja terkadang memiliki jalur yang sangat terjal. Saya Alang Muda, salam berkelana, hutan belantara.